Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Marianto Pratama. Sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana menggambar grafik persamaan garis lurus ya. Selanjutnya kalian juga sudah mempelajari bagaimana menentukan gradien daripada persamaan garis lurus. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan persamaan garis lurus ya. Bagaimana menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui oleh garis tersebut. Oke. Baik, untuk menentukan persamaan garis lurus terlebih dahulu mari kita perhatikan permasalahan berikut ini. Nah, ini adalah sebidang tanah ya, sebidang tanah dengan harga perolehan 50 juta rupiah. Diperkirakan mengalami tingkat kenaikan konstan sebesar 200.000 per tahun dalam kurun waktu 12 tahun. Nah, tentukan persamaan garis harga tanah tersebut dan berapakah harga tanah setelah 12 tahun. Untuk mengetahui persamaan garis harga tanah tersebut, perhatikan tabel berikut ini. Pada tahun awal ya, pada tahun-tahun awal ya, harga tanah itu seharga 50 juta rupiah. Nah, pada tahun pertama harga tanah menjadi 50 juta ditambah 200.000. Kemudian pada tahun kedua harga tanah bertambah lagi menjadi 50 juta ditambah 200.000 ditambah lagi 200.000 ya. Pada tahun ketiga harga tanahnya menjadi 50 juta ditambah 200.000 ditambah 200.000 dan ditambah lagi 200.000 ya, sebanyak 3 kali. Nah, sehingga untuk tahun ke X ya, harga tanah menjadi 50 juta ditambah 200.000 ditambah 200.000 dan seterusnya sebanyak X kali. Nah, sehingga kita dapat di sini membuat suatu pola tentang harga tanah. Pada tahun pertama polanya menjadi 50 juta ditambah 200.000 dikali 1. Pada tahun kedua polanya menjadi 50 juta ditambah 200.000 dikali 2. Pada tahun ketiga polanya menjadi 50 juta ditambah 200.000 dikali 3 dan seterusnya. Kemudian untuk X tahun ya, sehingga pola harga tanahnya menjadi 50 juta ditambah 200.000 kali X gitu ya. Nah, jika kita misalkan harga tanah itu sama dengan Y dan banyaknya tahun sama dengan X, maka persamaan garis harga tanah tersebut adalah sebagai berikut. Y sama dengan 50 juta ditambah 200.000 X atau Y sama dengan 200.000 X ditambah 50 juta. Nah, selanjutnya untuk menentukan harga tanah setelah 12 tahun, maka kita dapat mensubstitusi X sama dengan 12 pada persamaan garis harga tanah yang sebelumnya telah kita buat, yaitu Y sama dengan 50 juta ditambah 200.000 X. Nah, dengan kita mensubstitusi X sama dengan 12, sehingga kita peroleh Y sama dengan 52.400.000 rupiah. Ya, sehingga kita peroleh harga tanah setelah 12 tahun adalah 52.400.000 rupiah. Nah, sekarang bagaimana sih kita menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan titik yang dilalui oleh garis tersebut? Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M adalah gradien. Jika kita misalkan titik yang dilalui oleh garis adalah X1 dan Y1, maka kita dapat mensubstitusi titik X1 Y1 ke dalam persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C, sehingga diperoleh Y1 sama dengan MX1 plus C. Nah, jika bentuk ini kita rubah ke dalam bentuk C, maka C sama dengan Y1 dikurang MX1. Nah, selanjutnya kita substitusi C sama dengan Y1 min MX1 ke persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C, sehingga kita peroleh Y sama dengan MX plus C sama dengan Y sama dengan MX ditambah Y1 dikurang MX1. Kemudian Y1-nya kita pindah ruas ya, atau kedua ruas kita kurang dengan Y1 sehingga diperoleh hasil Y min Y1 sama dengan MX dikurang MX1. Nah, selanjutnya kita lakukan faktorisasi tentang
mx min mx1-nya ya, sehingga kita peroleh hasil y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Jadi rumus dalam menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien m dan titik x1 y1 adalah y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Oke, untuk lebih memahami ya bagaimana menentukan persamaan garis lurus, perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik A min 2, min 3. Nah, diketahui di sini M-nya sama dengan 3 dan X1 Y1-nya sama dengan min 2, min 3. Sehingga Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita substitusi X1 dan Y1-nya sehingga kita peroleh di sini Y plus 3 sama dengan 3X plus 6. Ya, setelah kita kalikan ya. Nah, sehingga kita peroleh hasil atau rumus persamaan garis Y sama dengan 3X plus 3. Jadi persamaan garis lurus yang bergradien 3 dan melalui titik A min 2, min 3 adalah Y sama dengan 3X plus 3 gitu ya. Nah, untuk membuktikan hasil ini kita coba cek di aplikasi GeoGebra ya. Oke, anak-anak bisa perhatikan ya. Di sini ada aplikasi GeoGebra. Di sini terdapat garis dengan bentuk Y sama dengan MX plus C, di mana M dan C-nya ini kita bisa ubah ya. Kita bisa ubah, bisa sesuaikan. Kita sesuaikan sekarang sesuai dengan soal tadi ya, bahwa M itu sama dengan 3. Sehingga ini kita ubah M-nya sama dengan 3. Nah, dan dia melalui titik min 2, min 3 ya, melalui titik ini. Nah, dengan C-nya sama dengan min 5, ternyata dia tidak melalui. Nah, sekarang kalau kita coba play di sini ya. Nah, ini kalau C-nya kita rubah ya, maka kalian bisa melihat perubahan daripada grafik persamaan garis lurusnya ya. Nah, sekarang kita harus menentukan C-nya berapa agar dia melalui titik A. Oke, nah tadi kita sudah dapat bahwa C-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita buktikan apakah ketika C-nya sama dengan 3 melalui titik A atau tidak gitu ya. Oke, nah sekarang kalau C-nya 3, nah adik-adik bisa melihat ya bahwa persamaan Y sama dengan 3X plus 3 benar dia melalui titik A ya, sehingga persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik A itu yang tepat adalah Y sama dengan 3X plus 3. Oke, anak-anak, itulah tadi bagaimana kita mencari atau menentukan persamaan garis lurus ya melalui satu titik dan gradien M ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.